dan rumah ibadah apapun, tujuan pendirian itu adalah untuk memfasilitasi umat beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kehadiran ini adalah bagian dari itu semua. Kami sangat bangga melihat bahwa di Tongkonan ini insya Allah kita sangat yakin bisa menjadi salah satu contoh terbaik perwujudan toleransi dan kerukunan. Sebelum masjid ini sepertinya di atas sudah ada gereja yang rupanya juga itu bagian dari Tongkonan ini, hibah dari Tongkonan, dan hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan peresmian penggunaan Masjid Maryam Tongkonan ini. Suasana seperti ini di daerah-daerah lain saya kira susah kita temui. Dalam satu Tongkonan, tanya ini jaraknya berapa meter saja, ada 2 rumah ibadah berbeda yang bisa berdiri dalam baik dan megah. Karena itu kami hanya berharap secara singkat hari ini kita akan meresmikan masjid ini, masjid tempat ibadah, tempat kita menyembah Tuhan. Dan selain itu dari masjid ini sesungguhnya kehidupan umat itu kita tata dan kita kelola. Masjid tempatnya kebaikan, rumah ibadah itu adalah tempatnya hadir kebaikan-kebaikan untuk kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kelola kami pesankan kepada seluruh pengurus dan juga kepada seluruh pengurus rumah ibadah dimanapun. Mari kita jadikan rumah ibadah itu sebagai tempat untuk mengumandangkan kebaikan-kebaikan. Jangan justru dari rumah ibadah lahir sesuatu yang merusak harmonisasi kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya, oleh rumah ibadah kita berharap masyarakat tercerahkan, hadir ide-ide dalam rangka untuk mewujudkan setiap program, mendukung setiap program pemerintah kita, ide-ide cemerlang dari pemerintah kita gelorakan dukungan itu melalui rumah-rumah ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira sangat singkat apa yang kami sampaikan karena hari ini hari Jumat. Keluarga di Tongkonan ini dan kepada seluruh jamaah bahwa hari ini masjid yang megah ini insya Allah secara meskipun sudah digunakan beberapa waktu, tapi secara formal hari ini akan diresmikan. Kita bersyukur, berterima kasih pemerintah daerah kita, Bapak Bupati hadir bersama kita meresmikan penggunaan masjid kita ini. Kita bangga, tadi juga hadir Pak Ketua DPRD meskipun tidak mengikuti kegiatan sampai selesai karena ada kegiatan penting yang juga harus beliau hadiri. Demikian. Dan selamat, walaupun sudah lewat beberapa hari, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan yang ini menjadi momentum untuk kita untuk saling mengasihi, siapapun dia, tidak memandang tingkatan ekonomi, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi ini bagian bagaimana kita berkorban untuk masyarakat, untuk siapa saja, karena ini adalah perintah untuk kita semua. Yang berikut tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kandep karena ini hari Jumat, singkat saja saya sampaikan selamat kepada jemaat yang ada di sini. Jemaat tentunya dengan penuh sukacita menyambut hadirnya masjid baru ini yang direnovasi, bukan masjid baru tapi direnovasi, dan tentunya kita berharap kalau gedung masjidnya
mantap luar biasa. Kita berharap jemaahnya juga mantap luar biasa. Tadi Pak Kajari sampaikan mengenai tagline kita, Tanah Toraja Masero, Masero Tangga, Masero Palingan, Masero Tikulau. Tentunya kalau kemarin takaran iman yang dimiliki, takaran pengabdian yang dimiliki baru 7, setelah ada masjid baru ini harusnya menjadi 9 misalnya, seperti itu. Ada improvement orang sana bilang, ada peningkatan dari semua hal, supaya tentunya dalam pembangunan ini tentu senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT yang kita sembah bersama. Sekali lagi selamat untuk kita semua, dan tentunya di hari yang berbahagia ini tak lupa saya sampaikan untuk kita mengenai yang disebut tadi Tanah Toraja Masero. Betul-betul ini sebenarnya bukan saya yang pribadi yang keluarkan ide ini. Ini dari FKUB Pak Sedasa. Dari FKUB, dari teman-teman dari Muslim juga, masukan dari Muslim dan tokoh-tokoh agama yang lain. Waktu itu saya cuma fokus bagaimana Tanah Toraja bersih. Tetapi dengan masukan dari semua tokoh agama, kemarin kami juga sudah doa bersama di pinggir kolam. Doa bersama bagaimana supaya masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara itu bisa kita kikis, bahkan di zero, dinolkan sebenarnya. Masalah-masalah sosial kan sekarang kita sudah lihat. Izin mohon maaf biasa, misalnya tempat-tempat maksiat yang tidak betul-betul kasihan masyarakat kita, tempat-tempat peredaran narkoba dan penyakit-penyakit STD biasanya, sexual transmitted disease, itu ada di sana. Dan saya sangat bersyukur memberi apresiasi kepada semua tokoh agama bahwa kita hadir kalau di Makale ini, kita hadir di kolam Makale berdoa bersama-sama, memberikan penguatan kepada semua masyarakat bagaimana kita bisa memberantas penyakit-penyakit sosial ini. Dan penyakit sosial ini kita paham bersama sangat mengganggu kemajuan daripada pembangunan yang ada. Termasuk terus yang terakhir yang diusulkan oleh Bapak Jaksa tadi mengenai jalur ini, sebenarnya ini jalur provinsi. Itu dari mulai dari Bali, kemudian tembus ke Sudu. Sebenarnya itu sudah masuk, sudah ada pemenang tendernya, tapi katanya tinggal kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dananya ada menurut Pak Gubernur, dananya saat ini sementara disiapkan. Ini kan jalur sampai tembus di Sudu, tapi dari Sudu saya sudah mulai dikerja. Mudah-mudahan dia mulai dari sini juga. Kita berdoa. Jadi yang punya relasi baik dan ini kan tidak bisa kita pungkiri, yang punya relasi yang baik dengan Pak Gubernur bisa disolusikan bahasa anak muda sekarang. Beliau tolong Pak Dika kodong. Pak Gub tolong. Ada Pak Jaya Dika. Dia berharap Pak Jaya di minta tolong kalau boleh dari sini juga, kedua aja terus Lumawa. Saya kira, tapi yang pasti kita sudah usulkan dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah menyambut baik dan sudah diprogramkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berikan kekuatan bagi kita semua.